Kaget nggak sih pas tahu positif? Lumayan kaget sih Bun. Tapi memang kan di sekitar kita udah banyak mungkin yang kayak gitu, apalagi Jakarta. Jadi aku kayak yang kalau kaget banget, jujur ya, dari semua aku tes itu paling nggak ada rasa jangan-jangan aku positif, nggak ada rasa waktu itu. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya aku tuh agak takut swab tuh bukan ditolaknya, tapi jangan-jangan nanti pas hasilnya positif gitu. Dan aku nunggu terus, biasanya aku nunggu terus hasilnya. Waktu itu aku nggak nunggu, tiba-tiba positif ya. Udah tahu. Ya Allah, ini ya Allah mau 6 star ini jadi, ya Allah. Nangis enggak? Alhamdulillah enggak, dan aku merasa ketawa aja. Waktu itu ada Eka kan di situ. Pas waktu nunjukin positif, aku langsung gini, hah? Serius aja? Aku bilang gitu. Bel, aku positif, bilang Eka. Terus Eka bilang ini, bohong, nggak mungkin gitu. Tapi negatif kan, udah tunjukin ke aku. Pas aku lihat positif, ketawa aja gitu. Kayak, no, ternyata aku juga ternyata aku ada di posisi positif gitu. Tapi ya itulah qadarullah ya, kita harus jalanin, ikhlas, yakin. Semua dibikin happy, apapun itu jangan pernah pikirin hal-hal yang negatif, mau tentang orang lain ataupun tentang diri kita, atau kita berpikir negatif kepada Allah itu nggak baik banget. Jadi aku positifin semua pemikiran aku, bahkan aku joget-joget terus itu, main TikTok, main itu terus happy, dan aku nggak sering buka Instagram. Selama itu jarang buka Instagram, karena Instagram banyak hal yang menurut aku suka mancing-mancing gitu kan. Tapi kalau TikTok iya, aku sebut merek. Kalau TikTok, pencium hilang nggak? Alhamdulillah enggak. Kita kecilin musiknya dikit ya. Alhamdulillah enggak. Jadi aku nggak ngerasa, mungkin ya itu dari posisi aku, nggak tahu yang posisi lain. Kalau untuk tidur juga aku kayak biasa aja, standar, nggak yang nggak bisa tidur kata orang, atau tidurnya banyak, capek-capek, enggak, sama aja, kayak sama aja kayak sehari-hari. Cuma alhamdulillah mungkin ya adalah sisi susah tidur karena aku gatal-gatal. Nah, kalau gatal-gatal ada, mungkin abang dulu kena atau gimana kita nggak tahu. Cuman waktu itu mungkin itu udah hari mau habisnya gitu. Aku aja cuman berapa hari, 4 atau segitu lah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan semoga dunia kita cepat pulih, dan pokoknya apapun yang terjadi kepada kita, sakit apapun itu, kita bawa happy aja, nikmatin aja, kita syukuri apa yang sekarang masih kita bisa jalani gitu. Iya, karena nggak dicek papi waktu itu. Aku Irma, masya Allah. Dan aku nggak bilang siapa-siapa, nggak bilang mama, nggak bilang mertua, nggak bilang orang tua aku, kecuali Kak Nur, karena Kak Nur tuh tempat keluh kesah ya buat seorang, mungkin aku terlalu deket kali ya. Dan aku bilang sama Kak Nur, jangan terlalu banyak pikir, aku takut orang yang memikirkan aku, yang kepikiran kayak papi. Itu sampai aku joget-joget nggak karuan ke papi, maksudnya joget-joget yang biasa nggak joget, aku kayak gitu depan papi. Dan papi bilang gini, kamu tuh kayak nggak sakit gitu. Iya, memang aku merasanya alhamdulillah kayak gitu. Mungkin karena kekuatan doa juga buat dari bunda-bunda juga, doa dari semuanya. Yang sebenarnya bunda-bunda nggak tahu kalau aku lagi positif waktu itu, tapi doa bunda buat aku didoain terus. Dan ada juga beberapa yang tahu sih, cuman mungkin aku nggak mau terlalu umbar waktu itu.
lidah juga nggak ada rasa, itu rasa hati. Abang sedih dan aku nggak jadi kayak aku yang menghibur abang, karena aku tahu abang lagi punya banyak kerjaan, terus lagi banyak pikiran juga. Tiba-tiba ditimpa aku nggak bisa, aku positif. Nah waktu itu aku suruh papi balik aja karena memang kondisinya nggak stabil kan kalau untuk tinggal bareng gitu menurut aku. Dan aku bilang aku bisa, iya aku bisa, karena memang aku nggak merasa apa-apa waktu itu. Tapi memang sebelumnya beberapa hari aku tahu aku positif, aku pernah ngerasain kirain aku gempa di Jakarta. Waktu itu dikira aku gempa beneran, jadi kayak kelayangan banget. Terus aku duduk dan itu masih goyang. Aku sampai, oh ini beneran gempa, kirain aku kelayangan. Ternyata oh ini gempa, ternyata bukan, kayaknya memang aku kelayangan. Bener-bener deh. Tapi aku nggak bilang siapa-siapa waktu itu, cuma bilang papi 2 hari setelahnya, Pi aku kemarin, Pi Jakarta tuh gempa nggak sih kemarin, aku bilang gitu. Enggak katanya gitu. Ternyata ya begitulah. Punya Eka. Pokoknya bener-bener harus jaga kesehatan selalu. Bayangin aku yang kemana-mana selalu bawa masker dua lapis. Terus Eka sampai bilang gini, kakak tuh parnoan banget ya. Bukan parno sih sebenarnya, tapi lebih ke wanti-wanti. Jadi apapun aku semprot. Ya positive thinking selalu. Ada hal yang setelah itu ya Allah luar biasa bunda-bunda. Bunda Herma, ya Allah luar biasa. Mau bir Bunda Eka, Masya Allah tabarakallah, luar biasa ya. Dan aku jadi mau nyemangatin orang-orang yang kepikiran kalau aku positif. Nah begitu juga kenapa aku nggak bilang sama bunda-bunda yang lain atau di sosmed atau di mana waktu itu, karena aku nggak mau bunda-bunda terlalu banyak pikiran, nanti bunda-bunda yang sakit karena mikirin. Karena kita tahu kita udah kayak keluarga dan bunda juga nganggap aku seperti anak. Wah Bunda Tari Masya Allah. Jadi aku nggak mau terlalu banyak orang yang memikirkan. Cuman aku ada konsul ke beberapa orang, gimana bun gini-gini, ya wajar lah menurut aku ya gitu bunda. Apalagi nih tanyainnya Mbak Upil. Bunda Eka bes, Masya Allah ya luar biasa. Jadi misalnya nih ada orang di sekeliling kita atau orang di samping kita yang lagi itu, semangatin terus, karena kadang tuh support dan semangat dari orang-orang di sekeliling itu yang bikin semangat dalam hidupnya dan membuat imunnya bagus, naik gitu. Kalau aku berusaha untuk menaikkan imun aku sendiri gimana, dan aku juga banyak dapat dukungan dari orang-orang yang luar biasa dalam hidup aku. Gimana rasanya serumah tapi nggak bersentuhan sama papi? Biasa aja sih ya, karena kita tuh sebenarnya rumah tangga itu dibuat asik aja, jangan banyak terlalu. Rumah tangga itu bukan hanya sekedar kita harus bersentuhan atau bercengkrama gitu, kayak gitu-gitu, bukan hanya itu sih sebenarnya. Tapi rumah tangga itu adalah tempat dimana sesuatu hal akan menjadi sebuah semangat, sharing, happy, pokoknya bareng. Nggak happy itu nggak perlu bersentuhan juga. Kayak aku sama bunda-bunda sekarang nih, aku misalnya kita nggak saling menyapa
saling bersentuhan, tapi kita bikin happy satu sama lain ya kan bunda. Kalau aku nggak bikin happy bunda juga nggak mungkin nih, kayaknya nggak satu SD. Nah bunda juga bikin aku happy banget, karena sampai satu SD sangat happy. Dan waktu itu perasaan aku bilang deh, imun naik. Nah itu memang aku live terus kan. Waktu aku positif aku live, karena menurut aku bunda-bunda akan bikin aku happy juga gitu. Jadi tidak mengurangi lah aktivitas kita gitu, malah menurut aku kita tambah. Kayak aku kan jarang banget yang namanya senam. Waktu itu aku sering senam sampai sekarang, jadi aku kalau 2 hari sekali nggak senam tuh kayak aduh kok badan aku kurang enak ya. Jadi kayak aku senam sendiri aja gitu, ada musiknya kayak gitu-gitu, jadi bikin happy. Tari Agung masya Allah bikin seneng, bikin ambil hikmahnya di situ juga. Masya Allah, top 1 luar biasa bunda-bunda ya. Rimas, tanya apa lagi? Boleh tanya bunda. Oh iya, kalau misalnya di saat sedih itu ada titik dimana waktu itu sedih banget. Sedih itu yang aku sedihkan bukan yang terjadi aku kok bisa sampai positif. Yaitu ya pasti semua orang sedih ya, semua orang pengen sehat, tapi aku sedihnya tuh karena aku lihat orang-orang di sekeliling aku drop mikirin aku. Itu aku sedih banget. Kayak misalnya kan kita mau balik ke Padang, sampai nggak jadi balik ke Padang tuh aku sedih banget. Karena menurut aku karena aku positif nih, jadi nggak balik, jadi kerjaan tertunda gitu. Demam nggak? Nah alhamdulillah aku nggak yang demam gitu, nggak ada demam gitu. Cuma itu aja aku bilang, kelayangan itu aja, kelayangan. Bahkan buat aku lebih semangat ketika aku tahu aku positif. Aku lebih semangat untuk aku sehat. Waktu kita sehat kan kita leyeh-leyeh aja ya, maksudnya ya udahlah aku negatif biasanya gitu kan orang, nggak usah keluar rumah lah gitu gini, nggak usah olahraga lah gitu, kebanyakan orang kayak gitu. Tapi ketika dia udah positif, dia baru pengen aku harus panasan, aku harus jam segini aku harus kayak gini, jam segini aku harus minum obat, jam segini aku harus minum vitamin, jam segini aku harus minum ramuan kayak gitu. Jadi lebih teratur aja. Dan di situ ada hikmahnya, aku jadi lebih tahu obat ini tuh kayak gini ya, obat ini tuh kayak gini. Biasanya aku nggak suka minum yang pahit-pahit. Kemarin aku minum yang pahit ya udah, tapi aku nikmatin. Akhirnya aku merasakan kepahitan sebuah minuman itu ada gitu. Dan aku syukuri. Luar biasa. Hidup itu, Allah itu tidak akan memberikan sebuah ujian di luar kemampuan kita. Jadi Allah pun memberikan sebuah ujian itu adalah sebuah bentuk pembelajaran kita dan juga ilmu buat kita. Jadi kita jangan hanya mau manis doang kata Bunda Rimas, Bunda Eka, Masya Allah Mbak Upil. Kalau Ezi pahit kehidupan cinta. Pahit kehidupan cinta karena dia terlalu memikirkan cinta itu. Tapi ketika dia tidak memikirkan sebuah kepahitan dalam cinta itu, dia nikmatin cinta kepada keluarga, cinta kepada pasangan, cinta kepada orang sekeliling kita, bahwa cinta itu kita sadari sangat nikmat, sangat luar biasa, membawa kehidupan yang lebih baik. Kalau kita hidup dengan penuh cinta, sesuatu yang buruk yang waktu itu terlintas dalam pikiran kita pun seolah-olah hanya terlintas 1 detik doang, habis itu jadi nikmat lagi kalau kita nikmatin. Bunda Rimas,
Bunda Rimas, Masya Allah. Ayo tanya-tanya lagi. Kayaknya hari ini memang khusus kita bertanya-tanya biar seru. Karena aku juga udah baru tahu aku positif kan sekarang ya. Saya udah berapa hari yang lalu, tapi aku baru live sekarang. Jadi kita baru bertatap. Wah mbak, Bunda Eka, Mbak Upil, Masya Allah. Apa tuh tadi pertanyaan? Awalnya radang sama sendi pada Linumi. Kalau saya iya mungkin biasanya orang sering linu, mungkin ya bun, ada yang kayak gitu. Dan ada juga mamanya teman aku juga kayak gitu, karena mamanya teman aku itu ada penyakit asam uratnya, jadi katanya asam, jadi linu gitu ya, kayak gitu ya. Iya, sebenarnya aku menunggu sebuah hal yang negatif dan menunggu sebuah hal yang positif. Tapi lucu kan, kita menunggu hal positif tapi belum, nggak apa-apa. Kita pengen negatif ya satunya, tapi kita dikasih positif, ya itulah, kita nikmatin aja. Gimana caranya kita menikmati semuanya? Mati rada tuh gimana ya? Padahal aku nunggu tes pack yang positif ya. Tes positif belum positif, nggak apa-apa lah. Rimas Puspita, Tari Agung, Akila, nunggu sampai berdoa ya Allah berikanlah aku positif, diberi Allah positif corona dulu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan setelah negatif covid positif, amin amin. Suami saya positif dan setiap malam nggak bisa tidur, gelisah terus. Alhamdulillah sekarang udah negatif. Alhamdulillah bun, sama aku pernah sehari kayak gitu, jadi gelisah. Iya bunda. Bunda ingat nggak waktu aku bilang aku gatel-gatel, gatel dan sakit nih. Sampai sekarang ini belum begitu sembuh. Sampai sini, sampai ada juga di kaki tuh masih gatel kadang-kadang, tapi nggak gatel kayak yang kemarin-kemarin. Tapi alhamdulillah udah sembuh, ini mah udah sembuh alhamdulillah. Masih kering aja tuh, masih kering, tinggal itu aja kering gitu. Pokoknya kita harus jaga kesehatan, karena sehat itu mahal ketika kita sudah sakit. Iya alhamdulillah, semua karena support orang-orang terdekat, orang-orang terkasih, tersayang, terus juga doa, terus juga dengan ikhtiar. Kayak ikhtiar itu kan kayak minum obat, vitamin, itu ikhtiar semuanya. Terus juga yakin kalau kita bisa sembuh gitu. Dan kita yakin sebuah penyakit itu adalah adalah sebuah pembelajaran untuk kita bisa lebih baik lagi menjaga kesehatan. Mbak Upil, dan sakit itu penggugur dosa. Amin. Daun sungkai enak kan mie? Oh, pahit banget. Pahit. Amin ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, amin. Mami jangan lupa banyak minum air putih hangat. Iya alhamdulillah. Anakku juga awal Juli positif, tapi alhamdulillah pertengahan Juli juga sembuh karena cepet-cepet diobatin. Iya ya bun, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi buat mama, buat anak, siapapun yang kena, orang-orang sekeliling kita kasih support tiap hari. Yang kita nggak pernah WA, misalnya kita nggak pernah teleponan atau apa, telepon, bikin bercanda, bikin happy, dan bikin yakinkan kalau penyakit itu bisa sembuh gitu. Kemarin minum obat apa aja? Antara aku sama papi, lebih banyak kan papi yang minum obat ya. Aku nggak begitu banyak minum obat, alhamdulillah. Aku cuman minum vitamin. Kalau obat aku nggak konsumsi obat apapun, karena aku memang orang yang
kalau kayak kimia gitu aku kayak masih mikir kadang-kadang ya. Jadi aku minumnya ramuan. Terus vitamin juga, vitamin ya, vitamin C, E, D. Kalau E itu memang wajib sih buat perempuan yang pengen hamil. Jadi E, D, C, zinc, sama daun sungkai. Udah vaksin belum, Say? Kan orang positif itu nggak boleh vaksin selama 3 bulan. Jadi penerbangan aku naik pesawat itu aku nggak vaksin, nggak ada keterangan surat vaksinnya, tapi di situ tertulis kalau pernah terinfeksi gitu, apa gitu ya, kayak gitu. Bunda Net, Masya Allah, tabarakallah. Mbak Upil, Bunda Eka, Bunda Novi, luar biasa ya. Sampai 1 SD tuh aku kayak terkaguk-kaguk gitu. Ya Allah, bunda-bunda tuh sangat luar biasa loh. Tidak perlu diragukan lagi kalau bundanya Viko formal. Bunda Nen, Mbak Upil, Bunda Eka, Masya Allah. Bunda Novi, sungguh alhamdulillah, ya alhamdulillah. Sekarang ada yang lagi positif nggak di sini? Kak, nasi remes ST sama kerupuk berapa ya? Nanti kita tanya ya di warteg dulu. Kemarin flu udah batuk nggak, Mi? Kalau batuk kan aku emang sering ya. Sekarang aja aku masih kayak gitu, Kak. Gatal sekali-kali. Tapi kalau flu alhamdulillah enggak. Bunda Nit, Bunda Endang Sudi, Masya Allah. Saya 2 minggu isoman. Alhamdulillah sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Tapi ya Bun, enaknya ini pengalaman aku. Enaknya kita terdaftar kalau kita pernah positif. Jadi kalau bunda-bunda merasa kurang nyaman badannya atau merasa oh ini gejala gitu, lebih baik di swab. Karena ketika bunda sudah terdaftar di Dinkes, nah di situ ketika bunda punya suratnya, bunda mau terbang mau kemana, itu nggak perlu surat vaksin dulu, karena memang orang yang sudah terkena virus itu tidak boleh vaksin selama 3 bulan. Nonton vlog kita kemarin deh yang terbang itu kemarin, itu jadi riwah karena papi nggak ada surat positifnya, tapi papi dari puskesmas, papi udah kena sebelum aku, maksudnya diperhitungkan gitu karena kita serumah, karena kita sering bareng. Tapi karena papi nggak punya surat positifnya jadi susah. Amin, jangan sampai kena. Iya amin ya Allah, jaga kesehatan selalu. Salam kenal. Iya, ketawanya abang kedengaran sampai Taiwan. Iya, papi lagi ketawa. Jadi gitu. Jadi kayak kalau penasaran untuk penerbangan atau perjalanan, lebih baik lihat vlog kita ya, di situ ada penjelasan sedikit. Jangan vaksin, Mi, tetangga aku itu kembali ke ajal menurut aku ya. Kan kita hidup di negara yang pasti negara juga udah perhitungan vaksin itu gimana, ini itu gimana.
dan nggak mungkin juga negara kita rela nyuntik kita gitu, kayak gitu nggak mungkin. Jadi kalau misalnya kita harus vaksin ya vaksin, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita mau hidup dengan nyaman, ya kita kalau misalnya disuruh negara untuk vaksin ya kita vaksin, karena itu wajib untuk sekarang, sayangku, cintaku. Iya, lulus papi, sabar, alhamdulillah. Iya, kalau mau vaksin yang penting harus sehat itu. Iya, vaksin itu salah satu ikhtiar. Iya, pokoknya semua yang kita lakukan itu serahkan sama Allah. Dan kita ketika itu menurut kita sehat, kita harus vaksin. Neva, iya tapi kenapa ya, tapi di desa aku orang habis vaksin itu kok bisa. Nah itu nggak tahu, itu satu lagi mungkin bukan karena vaksinnya itu juga. Itu mungkin efek Nuridu udah vaksin tuh, dan banyak kok teman aku yang udah vaksin aman-aman aja, dan waktu dia tertular pun teman sampingnya tertular, dia nggak tertular karena katanya dia udah vaksin, kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Pokoknya kita serahkan semua sama Allah, kita percaya, tapi kita ikuti juga aturan pemerintah kita. Kalau misalnya kita disuruh vaksin, kita harus vaksin gitu, karena kita hidup di negara Indonesia Raya. Tergantung kondisi masing-masing. Iya, kalau lagi, makanya kita sebelum vaksin itu ada dokter yang di samping kita. Jadi kita keluh kesah kita bilang, jangan disimpan, jangan bilang gak ada penyakit padahal ada penyakit, itu jangan. Jadi hidup itu sebenarnya kita simpel aja, berkatalah dengan jujur dan benar, taatilah peraturan dan yakin sama keputusan yang di atas juga. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, guys. Salam sehat semuanya. Yes, jujur. Bobby jujur. Kita pasrah sama Allah. Iya. Harus endut, enggak lah. Masa aku gendut? Aku gendut gimana? Bunda Night. Kenapa Ade sama abang nggak dari dulu divaksin? Karena kita belum ada jadwal. Pertama kita itu harus ada surat. Aku sih udah pernah mau waktu yang di Indonesia itu, udah pernah mau dan udah didaftar nama aku. Tapi ya itu kehendak Allah kan belum. Ada aja waktu itu aku lagi telat, apa lagi samar apa gimana, aku nggak ngerti juga sih ya, kurang ngerti. Jadi kita takut kan, karena waktu itu belum dibolehin untuk orang yang hamil atau promil, nggak, kurang ngerti sih aku ya ke situ. Pokoknya intinya belum diizinkan untuk vaksin waktu itu. Mungkin itu salah satunya, ada jadi vaksin kedua ditunda sampai akhir Agustus. Emang kenapa sih? Alhamdulillah mami sehat, alhamdulillah. Saya punya mah divaksin gak ada keluhan apa-apa, alhamdulillah. Best, hidup sehat, semangat hidup sehat. Sehat semua, alhamdulillah. Karena kita juga daftar dulu. Mami takut jarum? Enggak, no. Aku malah nggak takut jarum. Aku malah suka geli. Aku kayak di sini semua waktu diambil darah dulu kan, orang ambil darah di sini kan untuk tes
COVID tuh di sini. Aku mah nggak ada, perasaan aku nggak ada yang harus ditakuti kalau di sini. Aku malah lebih takut di colok hidung waktu itu. Kalau disuntik, alhamdulillah. Aku kalau orang nyuntik, aku pasti lihat. Aku suka lihat gimana orang masukin pencetin kayak gitu. Alhamdulillah lah kalau untuk gitu ya. Yang takut jarum Mbak Piami, enggak. Yang takut jarum Ipan. Bunda Net, I love you, you. Kalau yang punya penyakit bawaan seperti gangguan pernapasan belum boleh divaksin katanya. Oh iya, nah itu kita harus konsul dulu, bunda-bundaku, cintaku. Saya suka sesak napas tapi alhamdulillah sudah vaksin kedua. Pokoknya intinya ketika bunda-bunda mau daftar vaksin tuh bunda jujur, bunda punya penyakit apa, keluhan apa. Ketika bunda-bunda udah jujur, dokter itu bisa